Kalau dalam bahasa Arab itu saumun, tapi kalau bahasa Indonesia puasa itu sesungguhnya terdapat dalam bahasa Sanskerta yang berarti cara untuk mendekatkan diri kepada yang, kalau dalam bahasa Sanskertanya itu yang esa atau yang tunggal, yang memiliki kekuatan. Upawasa, jadi upawasa itu kalimat atau kata yang sebenarnya dari bawah bahasa Sanskerta yang kemudian diadaptasi dalam bahasa Indonesia menjadi puasa. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang memang sudah secara normatif Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana yang sering kita dengarkan dalam surah Al-Baqarah 186 itu. Kutiba alaikumussyam. Dan perintah ini oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kepada makhluk yang diciptakannya, tapi kepada hanya mereka-mereka yang memiliki keimanan. Dan keimanan ini memang sangat sirrun, sangat tidak terlihat. Meskipun secara lafziyah orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi belum tentu dalam keyakinan hatinya itu mereka memiliki keimanan kepada Allah yang esa semata. Nah, ibadah puasa ini bagi mereka-mereka yang beriman, maka kemudian dalam surah Al-Baqarah tersebut dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah aku wajibkan kepada kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi kita sebagai seorang muslim yang hari ini mengerjakan puasa tidak bisa sombong sebenarnya, karena sebelum kedatangan Rasulullah dengan agama Islamnya itu, puasa itu telah diwajibkan pula kepada umat sebelumnya. Dalam beberapa literatur bahkan puasanya orang jahiliyah itu 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, sebagaimana Nabi Daud. Ada yang kemudian dalam beberapa literatur juga mengatakan pada hari-hari tertentu mereka melakukan puasa itu hanya berbuka pada jam-jam tertentu, melakukan puasa lagi, lanjut. Jadi pada jam sore itu dia berbuka, tapi habis itu dia berpuasa lagi. Nah, dengan datangnya Islam, sesungguhnya Allah memerintahkan Rasulullah SAW dengan puasanya itu untuk disempurnakan. Tidak 1 hari puasa 1 hari iya, tidak pula berlanjut sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tapi ayyam ma'dudat, dengan waktu yang telah ditentukan. Berapa harinya, 1 bulan itu kemudian, dan dilakukan mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari atau maghrib. Ibadah puasa secara normatif telah kita ketahui, saya meyakini semuanya kita sudah sering dengar itu. Namun ibadah puasa ini juga memiliki daya purifikatif. Jadi ibadah puasa itu selain secara normatif telah ditegaskan oleh Allah, namun ibadah puasa ini sesungguhnya juga memiliki daya purifikatif atau daya pembersih yang sangat luar biasa. Bisa dibayangkan bahwa kalimat akhir jika dicermati dalam surah Al-Baqarah tersebut menyatakan la'allakum tattaqun, itu sesungguhnya adalah sebuah penekanan terhadap bagi mereka-mereka yang beriman untuk kemudian membersihkan diri, dan dengan kebersihan itu mereka mampu menerima
segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bersihnya tempat yang mereka miliki. Artinya hati mereka bersih. Dan orang-orang yang bertakwa itulah yang memiliki kebersihan hati. Dan bisa kita analogikan bagaimana tempat yang bersih itu sangat-sangat enak, nyaman ketika kita menaruh atau meletakkan sesuatu barang di sana. Karena manusia itu sebenarnya dalam 3 unsurnya, unsur jasadianya, unsur khaya, ruhaniya, dan juga fikirnya, dan unsur terakhirnya adalah unsur ruhnya. Itu ketika unsur daripada hayatunnya itu tidak bersih, maka jasadianya juga tidak bersih. Jadi dimensi manusia ketika hayatnya dan ruhnya itu tidak bersih, maka sesungguhnya akan berimplikasi terhadap jasadnya, kerusakan jasadnya atau ketidaksesuaian jasadnya terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa ini adalah ibadah yang membersihkan. Bukan hanya membersihkan, tapi mensucikan. Maka ujung daripada ibadah puasa ini adalah fitrah yang ditutup dengan aktivitas mengeluarkan zakat fitrah, yang insya Allah semua daripada rekan-rekan Civitas Akademika itu telah dikeluarkan zakat fitrahnya kemarin dengan dipotong dari anggaran apa itu kemarin Pak? Anggaran apa itu kemarin Mas Agus? Pak Agus? THR gitu ya. Ini kata Pak Agus katanya belum dengar, makanya saya ulang lagi nih. Jadi ujung daripada aktivitas puasa ini menjadi seorang fitrah. Fitrah itu suci, kembali kepada kesucian, yang mana kesucian itu bukan hanya fisiknya, tapi yang suci adalah hatinya. Sehingga dengan kesucian hati itu manusia yang telah menjalankan aktivitas puasa dengan benar, fa insyaallah mereka memiliki keluasan dan juga keluasan. Luas cara pandangnya, luas keberterimaannya, luas bagaimana berpikirnya, tapi juga dia luas, tidak kemudian berpikir beneri atau berpikir hitam putih, berpikir takfiri, berpikir taklidi, tapi justru mereka adalah orang-orang yang enlightenment kalau dalam bahasa teman-teman yang kemarin telah let science together, mencerahkan secara bersama-sama. Dan bisa dibayangkan ketika puasa itu diterjemahkan oleh individu-individu yang bersih dan berkumpul dalam satu komunitas, maka adalah sebuah keniscayaan dalam suatu masyarakat itu pasti akan tercerahkan. Yang ketiga, ibadah puasa ini adalah memiliki nilai preventif, pencegahan. Mengapa kemudian memiliki pencegahan? Karena memang dalam kalimat atau dalam sabda Rasulullah SAW, as-saumu junnatun. Perisai seorang muslim yang notabene benar-benar sesuatu yang halal itu dicegah. Makan halal, berhubungan suami istri yang sah halal, berciuman halal, apalagi minum halal. Tapi ketika sudah diniatkan untuk berpuasa mulai pagi itu hingga sore hari, terbenamnya matahari, itu seolah-olah seorang muslim dengan hawanya, dengan niatannya terbentengi oleh aktivitas tersebut, meskipun itu dihalalkan. Sehingga jangankan sesuatu yang halal, kalau memang orang-orang beriman ini melaksanakan puasa dengan benar, sesuatu yang buruk
yang dilarang oleh Allah ini pasti akan menjadi tertolak, karena nggak compare, nggak kompatibel kalau dalam bahasa software itu. Jadi antara softwarenya manusia dengan hardwarenya manusia yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak kompatibel. Karena apa? Karena mereka telah memiliki junnatun. Ini kalau dalam bahasa mungkin Kang Indra kita itu, jadi orang yang berpuasa itu memiliki suatu benteng, dan benteng tersebut dapat mencegah manusia dari sesuatu yang tidak diinginkan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yakni bahwa puasa itu memiliki nilai yang kemudian di dalamnya adalah preservatif. Ini keutamaan dan keistimewaan bulan puasa, yang mana preservatif itu hikmah kalau dalam bahasa lainnya, yakni atau menjaga. Maka seringkali kita dengar sumu tasihu, berpuasalah engkau akan terjaga kesehatanmu, atau bahkan berpuasalah maka engkau akan mendapatkan kebersihan atau kebersihan hati. Nah, itu bagian dari hikmah puasa atau keistimewaan ibadah puasa yang keempat. Namun keistimewaan puasa ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi itu, menurut Al-Ghazali, nilai-nilai empat tadi itu ini menghasilkan sebuah nilai bagi individu yang menjalankan dengan tepat dan benar. Bahwa menurut Al-Ghazali, orang-orang yang menjalankan puasa ini adalah orang-orang yang penuh kepatuhan. Jadi kalau pimpinan ingin menilai seseorang dalam kegiatan organisasi itu sebenarnya gampang saja. Patuh atau tidak patuhnya itu sebenarnya dilihat dari puasanya saja. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang sudah menjalankan ibadah puasa, jelas bahwa mereka adalah orang yang patuh. Kenapa? Karena hanya perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba diwajibkan kepada kamu, langsung mereka itu puasa. Jadi tanpa kemudian, oh Pak saya kan sudah sehat, kan nggak harus puasa. Karena sumutasihu, loh Pak saya kan sudah tidak bermaksiat dan tidak mungkar, apa perlu puasa? Ternyata meskipun mereka itu sudah sehat, meskipun mereka itu sudah sholatnya terjaga, mereka adalah orang-orang yang kemudian juga dapat menjaga godul basornya, tapi mereka tetap berpuasa karena keimanan. Man soma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzam. Jadi mereka dengan dasar keimanan yang kuat menjalankan ibadah puasa itu akan dihapus segala dosanya yang telah lalu. Jadi ibadah puasa dengan 4 nilai tadi itu sebenarnya di dalamnya adalah kepatuhan. Karena orang yang tidak patuh itu benar mengikrarkan dirinya saya puasa, mungkin mengumumkan dirinya saya ini puasa, mungkin juga kering bibirnya, bau mulutnya, tapi nggak tahu kalau nanti di perjalanan pulang dia mampir, kalau sekarang ada bahasa warung mayit gitu ya. Saya kemarin dapat istilah baru, warung mayit. Kalau dulu kan warung tanpa kepala, kalau sekarang itu warung mayit. Karena diibaratkan warung-warung yang ada di pinggiran itu sebagaimana orang yang sedang memandikan para mayit. Kelihatan kakinya tapi tidak kelihatan kepalanya. Jadi ibadah puasa ini ibadah yang sangat mengukur kepatuhan seseorang terhadap Tuhan.
atau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, 4 daripada nilai puasa tadi itu sesungguhnya di dalamnya adalah pelatihan atau riyadhah. Kita dilatih untuk kemudian menahan, bukan hanya menahan lapar, ya kalau menahan lapar dan dahaga itu pasti, tapi ternyata juga diminta untuk menahan nafsu kita, nafsu ammarah, nafsu lawamah, dan nafsu-nafsu lainnya. Sehingga kita jangankan kemudian ada orang yang menantang kita, ayo gelut misalnya itu, disuruh Rasul itu sampai hanya bilang ana asum atau saya sedang berpuasa. Ada misalnya kok ada teman kita yang biasanya ngobrol gitu, terus kemudian kalau dalam bahasa Mas Faiz ini, Dr. Faiz itu dengan mengutip salah satu kalimatnya Sokrates, ketika ada berita dari teman kamu, itu tinggal tanya saja kepadanya, apakah yang akan engkau sampaikan kepadaku itu bermanfaat? Yang kedua, apakah yang engkau sampaikan itu bermanfaat bagimu dan bagiku dan juga kebaikan? Dan yang ketiga, apakah yang akan engkau sampaikan dan diskusikan itu menyakiti orang lain? Setidaknya itu tabayun sebelum kita ngerasani orang lain atau dapat informasi dari teman kita yang ingin ngerasani yang lain. Sehingga dengan asesmen tadi itu kita, oh ternyata kalau nggak bermanfaat ya sudah, karena kebetulan kita puasa ya kita tinggalkan. Kita dilatih secara fisik dan juga secara hati. Nah, kebetulan UMG ini juga sivitas akademikanya sedang dilatih. 15 hari sebelum pelaksanaan tanggal 4 kemarin itu full ini. Aktivitas kegiatan kajian duhur ini banyak sekali yang mengikuti. Tapi setelah tanggal 4 alhamdulillah sudah masih banyak juga. Tapi semoga tidak dengan semakin berakhirnya berlalunya tanggal 4 semakin sedikit. Meskipun sedikit tapi semoga bermanfaat. Ini pelatihan sebenarnya. Ada kalimat lain pelatihan itu adalah istidraj. Mungkin kemarin di SDM langsung ngasih sesuatu, tapi sebenarnya itu istidraj. Hanya pelatihan. Apakah benar-benar dapat diuji atau tidak? Dan semoga para pimpinan bisa memberikan rekaman realitas terhadap apa yang ini terjadi. Yang ketiga adalah bahwa ibadah puasa dengan 4 kategori tadi itu di dalamnya ada pengorbanan. Kita dilatih untuk berkorban. Maka berkorban untuk kemudian tidak makan, meskipun pikiran kita mungkin bisa jadi nanti berbuka apa, nanti istri dan anak saya ajak makan apa, buka esnya apa, dan lain sebagainya. Tapi kita berkorban, berani berkorban untuk tidak kemudian melaksanakan itu, karena bisa jadi kita ingin menahan daripada nafsu-nafsu kita. Yang keempat, yakni penyucian. Ini jelas bahwa ibadah puasa itu keistimewaannya adalah penyucian sebagaimana yang saya sampaikan di depan tadi. Yang keenam, perjuangan atau jihad dan mujahadah. Saya yakin bahwa para shaim, orang-orang yang berpuasa itu sedang berjuang. Kalau mungkin jenengan di dalam ruangan yang dingin seperti ini tidak terasa perjuangan itu. Tapi bagi mereka-mereka yang sedang ngelas, sedang bekerja di bawah emperan, sedang di tengah-tengah jalanan, perjuangannya sangat luar biasa itu. Kesungguhannya mereka untuk menahan lapar dan dahaganya itu bahkan diumpamakan bagaimana
kita mendapatkan iktibar atau mendapatkan pelajaran dari kelaparan itu jika dialami seorang miskin yang mengalaminya setiap hari, bukan hanya 1 bulan. Alangkah naasnya dan bagaimana perihnya mereka. Puasa yang 4 tadi itu juga menghasilkan dan sungguh di dalamnya adalah keikhlasan. Kenapa keikhlasan? Karena orang puasa itu atau mereka-mereka yang berpuasa itu hanya diminta oleh Allah, bukan hanya, tapi diminta oleh Allah dengan kalimat kutiba. Itu dia mau di mana saja, itu tidak mampu untuk menyampaikan bahwa saya ini berpuasa. Jadi ibadah yang satu-satunya keikhlasannya dapat bisa diukur ya hanya ibadah puasa. Kalau ibadah haji itu sebelum berangkat haji aja sudah ngundang 1 orang kampung. Sholat misalnya, pasti dilihat itu kita khusyuk atau tidak itu bisa diukur. Kalau cepatnya dengan 72 Mbps ya berarti kurang lebih khusyuknya ala itu. Kalau misalnya zakat pun sangat terlihat, apalagi zakat itu sekarang menggunakan kwitansi dan lain sebagainya. Jadi keikhlasan dalam ibadah puasa itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa diproklamirkan kepada orang lain. Hanya Allah dan diri kita yang bisa mengukur apakah kita benar-benar berpuasa atau tidak. Hanya diri pribadi seseorang itu dengan Allah. Maka Allah sampai menyatakan wa ana ajzibi. Kalau misalnya kebaikan yang lain itu digandakan 10 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat, kalau puasa ini ana ajzibi, berlipat-lipat sampai tak terhingga, unlimited kalau dalam bahasa kita sekarang. Jadi puasanya unlimited itu-itunya. Yang terakhir, bahwa dengan berpuasa itu kita sebenarnya memiliki hikmah. Hikmahnya apa? Salah satunya hikmahnya adalah kesadaran sosial kita semakin tumbuh. Dengan berpuasa kita mampu merelakan anggaran kecil kita, sedikit daripada yang kita miliki, untuk orang lain, atau untuk majelis, atau untuk lembaga-lembaga, untuk iftar dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kesadaran keimanan kita bertambah. Mau tidak mau, kita sadar atau tidak sadar, jumlah jam antara bulan Ramadan dan bulan lainnya itu sama. Jamnya juga tetap 24, suhunya pun tetap sama, tapi beda rasanya. Nggak tahu entah kenapa ketika sudah memasuki Ramadan, seolah-olah tubuh kita itu langsung kemudian ingin meningkatkan keimanan kita, dengan seluruh darah ini terpacu untuk berbuat baik dan beribadah, baik dengan tadarus, dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Yang ketiga hikmahnya adalah sumutasihu, dengan puasa semoga kita mendapatkan kesehatan. Itulah kiranya keistimewaan bulan puasa sebagaimana pandangan Al-Ghazali, yang kira-kira saya sebelum mendapati pengetahuan ini ya tidak sedemikian banyak ternyata keistimewaan puasa. Mungkin hanya kita dapatkan ya berpuasa itu kita akan menjadi fitrah, kita kemudian juga akan mendapatkan pahala yang lebih besar, dan salah satunya menggugurkan syariat Islam sebagaimana yang kita anut dalam ajarannya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang berkenan, karena hari ini seharusnya badan pembina harian, namun saya gantikan. Saya tidak ada di jadwal Ramadan ini karena saya menyengaja semuanya adalah orang lain, bukan biro dakwah. Tapi kemudian karena berhalangan, Baim baru jam 4
sebelum subuh mengkonfirmasi, karena yang lain belum bisa dikonfirmasi jam segitu. Dan beliau juga mengkonfirmasi baru pas sahur ketidakbisanya. Oleh karenanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga bermanfaat dan semoga menjadi amalan tambahan jariah amalan kita di bulan puasa ini dengan meningkatkan keilmuan kita semuanya. Nasrun minallah, Fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.